Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terlebih kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan, naik ke surga. Dia bukan hanya naik ke surga saudara, tapi dia menyediakan tempat buat setiap kita orang yang percaya dan mengasihinya. Dan menyediakan penolong buat setiap kita. Seberapa banyak dari kita yang bersyukur buat pertolongan Allah. Lambaikan tangannya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Persiapkan hatimu saat ini, buka hatimu untuk lawatan Allah yang dahsyat. Biar di pagi ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami piatu Tuhan, tetapi Engkau menyediakan penolong buat setiap kami Tuhan. Penolong yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang melimpah di dalam hidupku. Kami angkat tangan kami, tanda kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Mari menyembah Dia. Oh, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kembali katakan lagu ini, biar Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kembali katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Oh, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa lebih dahsyat. Katakan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Oh, jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan, jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bersama menyembah, bersama memuji, Dia Allah yang dahsyat. Biar Engkau penuhi kami saat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami mau melakukan perbuatan yang ajaib bersama Roh Kudus. Ya la ba la ba. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saat ini, katakan, Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Hey, kami puja
Dia dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Kita bersuka cita sebab anggur baru telah dicurahkan buat setiap kita. Mari bersuka cita karena Tuhan Yesus yang baik memberikan penolong buat setiap kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kembali katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan kembali, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Domination. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yang bersuka cita katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saat ini kita mau dengar Voice of Pentecost. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya,
Seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Saat ini siapkan hati untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kebenaran Allah ini yang kita dengar ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas
Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan. Angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Oh, Roh Kudus, penuhi datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Oh, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api lebih dahsyat. Oh, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerimaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Selamat pagi semuanya, puji nama Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini, ya. Haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu dan seluruh tim pengembala di tempat ini yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tema
yang saya ingin sampaikan yaitu adalah boldness for the king, ya. Bagaimana kita harus berani, ya, dalam mengiring sang raja, ya. Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan, ya, sesungguhnya banyak sekali yang membuat kita tanpa kita sadari, membuat kita merasa takut, saudara, ya. Takut akan masa depan, takut akan teman hidup, takut akan anak-anak yang akan sekolah, ya kan, saudara. Sudah mulai sekolahnya masuk, ya, ada yang masih takut, saudara, karena masih pandemi. Saudara, banyak hal yang seringkali membuat kita takut dalam kehidupan ini, saudara. Tapi saudara, sebetulnya Alkitab dengan jelas, ya, mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, ya, tapi Tuhan memberikan roh keberanian bagi setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita melihat sama-sama ayatnya dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-30. Amsal pasal 30 ayat yang ke-30. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Haleluya. Saudara, Amsal Sulaiman ini mengajarkan kita semua bahwa kalau kita mau belajar untuk kita menjadi pribadi yang berani, ya, Alkitab memberikan contoh ada seekor hewan yang bernama singa. Singa itu Alkitab katakan bahwa hewan ini, ya, hewan ini adalah yang terkuat di antara hewan lainnya. Ia bukan hanya kuat, tapi dikatakan dia tidak undur, ya, dia berani, saudara. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus seperti singa ini dalam mengiring Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang terkuat, kita menjadi orang yang terberani, tidak akan pernah mundur dalam menghadapi apapun masalah kita. Nah, seringkali kita kalau merenungkan firman Tuhan, kita ambil ayat per ayat, sehingga saudara seringkali kok kita merasa ada kontradiksi, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Beberapa saudara mungkin berkata sama saya, Pak, antara ayat yang tadi Amsal dengan 1 Petrus ini sama-sama loh Pak Pendeta, ada singanya. Tapi dalam 1 Petrus, singa ini dilambangkan adalah iblis. Betul saudara? Haleluya. Apakah mungkin kita mengambil spirit singa itu agar kita berani, agar kita kuat? Tapi Alkitab di satu ayat yang berbeda itu mengajarkan kita bahwa singa di sini adalah singa iblis. Haleluya. Nggak mungkin kan kita harus menjadi sama seperti iblis, sebab kita adalah anak terang, sebab kita adalah anak Tuhan. Haleluya. Nah, supaya saudara mengerti terlebih dahulu, kita melihat dulu tentang seekor singa, ya. Kita melihat karakteristik seekor singa. Ya, singa itu saudara, kalau singa muda yang sudah dewasa, itu berat badannya sekitar 250 kg. Haleluya. Saudara lihat badan saya sudah lumayan besar lah gitu saudara, ya. Kira-kira berat badannya bisa 2 kali lipat lebih daripada badan saya, saudara. Haleluya. Nah, ini singa yang sudah dewasa, saudara. Ya, dan saudara, kalau saudara lihat bahwa panjang badannya sudah dewasa ini, kurang lebih diprediksi sekitar kurang lebih bisa 2,5-2,7 meter. Dan itu belum termasuk ekornya. Kalau tambah ekornya bisa 3 meteran lebih, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi singa itu sebetulnya wajar kalau disebut seekor hewan yang terkuat. Amin. Karena badannya itu buat ukuran hewan di zaman ini itu besar, saudara, ya. Dan bobotnya itu juga nggak main-main, saudara. Bahkan, ya, kalau saudara tahu bahwa giginya itu sangat kuat, sekali dia menerkam, dia akan mengoyak musuhnya sampai dicabik-cabik sampai habis dimakannya. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, catatan soal singa ini, ternyata saudara, singa ini sudah ada sejak 1 juta tahun yang lalu. Banyak catatan sejarah itu sudah menulis tentang singa ini, saudara. Dan fosil tertua itu ditemukan di Italia. Itu 700
1000 tahun yang lalu. Bahkan kalau saudara bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan juga sudah mencatat saudara. Kalau saudara melihat dari kitab Daniel, di situ ada saudara tempat hiburan yang dibuat oleh orang-orang Romawi, dan di situ yang diadu bukan manusia lawan manusia, tapi singa lawan manusia. Wah, gladiatornya ngeri saudara pada saat itu saudara ya. Singa lawan manusia. Dan ini sudah ada di zaman Daniel saudara. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, singa itu adalah hewan yang memang terkuat, terbesar, terberani, karena Alkitab katakan tidak akan pernah mundur. Nah, apa hubungannya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8? Karena dikatakan singa itu seperti iblis. Bahkan dikatakan singa di sini adalah singa yang berjalan berkeliling. Waktu dia berjalan berkeliling, dia mencari mangsa, dia mengaum-ngaum. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, singanya belum menemukan mangsanya, tapi waktu dia mau mencari mangsanya, dia mulai berjalan. Dan waktu dia mau menemukan mangsanya, dia mengaum-ngaum. Haum, 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 haum. Sambil dia cari di mana itu lawannya, saudara. Dia keliling, dia cari lawannya. Saudara, betulkah ayat firman Tuhan ini adalah gambaran singa yang sesungguhnya? Sebab kalau kita melihat sebetulnya kapan singa itu mengaum, saudara? Ternyata singa mengaum. Enggak setiap saat singa mengaum, apalagi dia mau lapar, mau cari mangsa. Singa mengaum itu kalau dia ada di sebuah tempat untuk menyatakan teritori atau kekuasaannya. Dia datang ke sebuah tempat dan dia baru mengaum. Home. Saudara, orang tahu bahwa di situ adalah teritorial singa tersebut. Bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar itu mengerti, saudara. Dan yang kedua, saudara, waktu dia selesai menaklukkan musuhnya, singa itu juga akan mengaum. Haleluya. Waktu dia selesai memakan mangsanya, dia juga akan mengaum waktu perutnya sudah kenyang. Kalau saudara kan perut gak kenyang menguap, saudara ya. Beda. Kalau singa itu mengaum, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kalau saudara belajar dari tentang singa ini, aumannya. Auman singa itu suaranya itu kurang lebih 114 desibel. Telinga manusia paling tinggi mendengar itu 90 desibel. Selebihnya itu udah pekat telinga kita, saudara. Saudara bayangkan baik-baik seberapa kencangnya suara singa tersebut, saudara. Bahkan kalau saudara tahu saudara boleh searching di Google, saudara lihat bahwa auman seekor singa itu sekali dia mengaum yang dewasa, dia bisa sejauh 5 miles atau kurang lebih 8 km. Wow, haleluya. 8 km kira-kira dari sini sampai mana kedengeran? Sampai Pondok Indah mungkin ya. Haleluya. Kedengeran loh saudara, kalau ini masih rimba, kosong, kedengeran saudara. Dulu waktu zaman saya sekolah misi sekitar 25 tahun yang lalu, Pak. Beda sama anak sekarang ya. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau sekarang sekolah misi, sekolah Alkitab, sekolah teologi paling prakteknya diutus dari gereja satu ke gereja yang lain, saudara. Zaman dulu saya, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita mau praktek, diutusnya ke suku anak dalam, suku primitif. Haleluya. Tinggalnya benar-benar di hutan, saudara. Kita tim harus bikin tenda. Adanya itu di daerah Jambi, di bagian ujungnya lagi. Itu suku anak dalam, kalau saudara tahu daerah Sumatera. Saya nggak pernah ke sana, karena saya bukan anak Sumatera. Tapi saudara, waktu saya datang ke sana, saudara lumayan mengerikan, ngeri-ngeri sedap. Kita harus buka hutan, kita pasang tenda di situ, dan kita tinggal sekian lama di sana untuk kita menginjili suku anak dalam tersebut. Suku anak dalam itu suku kubu disebutnya. Dia kenapa disebut suku kubu? Dia pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia bosan, dia pindah. Makanya dia berkeluarga, saudara. Nomaden, Kalau di Israel itu, di Timur Tengah itu disebut suku Beduin mungkin, saudara. Nggak punya tempat tinggal menetap. Dia bosan, dia pindah. Nah, itu suku anak dalam, saudara. Kita di sana ngajari cara hidup sehat, ngajarin mandi, hidup bersih, dan lain sebagainya, baru kita masukin firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, satu ketika, ketika berjalan waktu, tengah malam, kita sudah asik-asik habis sharing, doa malam, mau tidur, teman satu tenda, karena ada berapa tenda Dulu saya ingat betul, masih juga kerja sama teman-teman pelayanan dari LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dan lain sebagainya. Waktu kita mau tidur,
tiba-tiba sayup-sayup, saudara terkasih dalam Tuhan, itu kedengaran suara. Saudara bayangkan, di tengah hutan dengar suara begitu. Ya, orang Ambon bilang totofore Pak, langsung gemeter, takut saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dengar suara seperti itu, dan itu bukan suara yang main-main. Kurang lebih 2-3 kali itu terdengar, tapi sayup-sayup. Mungkin setelah saya ngerti ini, mungkin suaranya udah 8 kilo yang udah paling terjauh dari kita kedengeran, maka sayup-sayup. Tapi buat kita yang ngedengar, itu ketakutan. Haleluya. Ya mungkin bukan singa, tapi sejenisnya. Mungkin itu harimau Sumatera pada saat itu. Tapi saudara, itu mencekam sekali. Yang ada kita dalam tenda, lihat-lihatan. Ngomong pun kita nggak berani. Yang ada kita bahasa roh. Bahasa rohnya pun nggak berani ngomong, saudara. Sampai suaranya tenang. Hilang suaranya itu. Baru kita merasa lega, saudara. Udah malam nggak mungkin kita bongkar tuh tenda. Ya sudah, tunggu besok. Tapi besok seperti biasa. Penginjil-penginjil muda waktu baru lulus sekolah, kita masih berapi-api. Nggak usah kita bongkar, udah Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lanjut lagi. Puji Tuhan sampai ada hari ini, saudara. Haleluya. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan itu, saudara, kita harus tahu ternyata singa yang digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 adalah singa KW. Haleluya. Ini bukan singa yang asli, karena ini adalah gambaran iblis. Iblis adalah bapa segala penipu. Iblis bapa dari segala pendusta yang sudah tidak bisa dipercayai. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kalau singa yang sesungguhnya itu nggak seperti itu, saudara. Singa yang sesungguhnya nih, Alkitab menggambarkan singa yang seperti apa, saudara? Mari kita lihat sama-sama, kita boleh baca sama-sama. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa singa yang dimaksud di sini? Ini adalah singa dari Yehuda, yaitu Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yesus adalah gambaran singa yang sesungguhnya, singa dari Yehuda. Makanya kalau saudara ingin punya spirit roh keberanian, saudara harus punya Yesus. Haleluya. Waktu saudara punya Yesus, saudara punya roh keberanian dalam hidup saudara. Saudara nggak akan mundur dalam menghadapi tantangan hidup ini. Haleluya. Bagaimana seperti itu kita bisa bandingkan diri kita dengan Yesus? Coba kita lihat satu ayat lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Amsal pasal 28 ayat yang pertama dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Seberapa banyak saudara di tempat ini dan saudara tahu bahwa saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus? Boleh angkat tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Waktu saudara dibenarkan sama Yesus melalui darah Yesus, sesungguhnya roh singa Yehuda itu berdiam dalam hidup saudara. Saudara berhak menjadi singa Yehuda muda. Saudara berhak berani dalam menghadapi apapun dalam tantangan hidup ini. Apalagi kalau cuman ya saudara terkasih dalam bensin cuma naik, kecil buat Tuhan, saudara. Haleluya. Semua ribut, saudara. Bensin mau naik. Ya, kos bakal naik, tapi percayalah, ada keadilan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kita juga. Haleluya. Ya, pasti tenang, saudara. Segala sesuatu ada solusinya. Yang penting jangan pernah kita menyimpan roh ketakutan ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita belajar daripada Alkitab, sebetulnya siapa contoh Alkitab yang bisa menjadi panutan? Yang dia seperti singa muda, tapi dia punya spirit singa Yehuda itu. Dia berani, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau ambil contoh, dia adalah Daud, saudara. Ya, dalam Daud, ya kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17. Nanti saudara boleh baca dari ayat yang pertamanya. Tapi saya singkat aja. Dari ayat yang ke-9 sampai 11 dikatakan, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya,
maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang, ya, by one, ya, satu lawan satu, ya, adil, saudara. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, cerita ini adalah cerita bagaimana bangsa Israel melawan orang Filistin, bangsa Filistin. Ya, waktu mereka sudah berhadapan di lapangan pertempuran. Ya, sebelum mereka bertempur, seringkali ya bangsa Filistin ini mengintimidasi, menakut-nakuti orang Israel. Dia datang ke depan mereka, dan yang diutus siapa? Panglima perangnya yang tinggi besar, yang namanya Goliat. Goliat datang. Tapi saya rasa Goliat ini cukup adil. Dia bilang begini, udah kita nggak usah perang-perang, nggak usah ribut-ribut. Ya, kalian tunjuk satu orang, dari sini adalah saya yang akan lawan. Siapa yang menang, kalau yang kalah itu harus takluk. Saya rasa ini adalah sebuah tantangan yang fair. Haleluya. Tapi saudara, orang Israel melihat Goliat, buset, tinggi, gede, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia sudah takut duluan. Ya, bahkan saudara, dari sekian banyak barisan bala tentara Israel itu, ya, ini bukannya warga biasa, tapi tentara, saudara. Enggak ada satupun yang berani. Dan Alkitab mencatat, justru mereka semuanya hatinya cemas, ya. Dan saudara, mereka bukan takut lagi, tapi sangat ketakutan. Saudara terkasih dalam Tuhan, terus berulang-ulang Goliat mengintimidasi bangsa Israel. Saudara lihat, lawan daripada keberanian adalah roh ketakutan. Semakin saudara takut, roh ketakutan itu akan semakin mengintimidasi saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Makanya saudara gak boleh terikat sama roh ketakutan. Ya, waktu saudara biarkan roh ketakutan itu masuk dan dia terus mengintimidasi saudara, makanya gak heran ada orang yang bunuh diri, ada orang yang sampai stres berat. Nggak heran. Kenapa? Karena dia biarkan roh ketakutan itu terus masuk. Makin lama dia nggak kuat. Setiap manusia ada porsinya kekuatannya di dalam mentalnya juga, saudara. Waktu dia nggak kuat, dia jatuh, saudara. Bahkan dia mengambil jalan pintas. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka semuanya sangat ketakutan. Nah, coba kita bahas satu persatu dulu. Penyebab seseorang ya dilanda ketakutan. Yang pertama, saya mau bilang sama saudara, mungkin di antara kita juga ada di tempat ini yang sedang ketakutan. Ya, kita lihat, karena khawatir situasi tidak berjalan sesuai harapan. Ya, saudara, waktu kita khawatir, apa yang sedang kita inginkan itu nggak tercapai, kita jadi kepikiran, kita takut sebetulnya. Ya, haleluya. Ya, yang kedua, waktu kita nggak percaya diri. Waktu kita nggak percaya diri, ini cenderung sebetulnya orang takut itu kalau dibiarkan gambar dirinya rusak. Ya, sebab orang yang gambar dirinya rusak, dia nggak akan percaya diri, saudara. Dia nggak percaya diri lagi, iya ya. Aduh, gimana ya waktu dia dengar intimidasi? Aduh, aku sanggup gak ya? Aduh, kayak aku nggak berani deh. Aku takut deh. Aduh, aku kayak nyerah aja deh. Saudara takut, saudara terkasih dalam Tuhan, udah nggak percaya diri. Ya, padahal baru intimidasi, saudara. Ya, lalu apa lagi, saudara? Tidak mempercayai orang lain. Bahayanya ini, kalau masuk dalam rumah tangga, suami sudah mulai gak percaya istri, istri sudah gak mulai percaya suami. Cuman gara-gara apa? Takut. Takut, Pak. Istri saya kalau jalan sendiri, nanti Pak, dia ngantor terus, Pak. Nanti dia digodain Pak sama orang-orang kantornya. Saudara, makanya menikah itu harus dibangun dengan dasar saling percaya. Saudara, kalau bangun rumah tangga dengan dasar saling ketakutan, saudara capek loh, saudara. Saudara gak bisa protek pasangan saudara 1 kali 24 jam. Haleluya. Saudara harus percaya. Puji Tuhan, saya dapat istri yang percaya penuh sama saya. Tapi saya jaga kepercayaannya. Dan saya juga jaga ya diri saya sendiri, untuk saya juga terus belajar percaya sama dia. Istri saya juga sama, masih seorang yang profesional. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Ya, dari pagi sampai sore dia harus bekerja. Saya sepenuh waktu melayani Tuhan, tapi kita saling percaya. Sehari-hari mungkin Senin sampai Jumat, dunia kita ada dunia yang berbeda.
Komunitas kita mungkin berbeda, haleluya, tapi kita bangun saling percaya. Nah, waktu saudara tidak percaya orang lain, termasuk pasangan, itu ada ketakutan. Hati-hati saudara. Ya, dan yang terakhir, orang yang ketakutan itu karena biasanya kurang bergantung kepada Tuhan. Wah, haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya bangsa Israel semua takut waktu dia lupain Tuhan, cuma menghadapi seorang Goliat saja. Dia bilang dia adalah orang-orang taat beribadah, beriman, tapi dia takut sama Tuhan. Jangan saudara pikir kita beribadah kita langsung berani. Itu urusan kita pribadi sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang berbeda saudara, ya tadi kan dia intimidasi. Daud belum datang nih ke medan pertempuran. Kemudian tiba-tiba bapaknya si Daud manggil si Daud lagi menggembalakan domba. Daud datang sini. Ya Pak, ya Babe, gimana Babe? Dia datang nih saudara sama babenya. Gini loh, koko kamu, abang-abang kamu udah maju di medan pertempuran. Nah, sekarang apa khawatir? Coba kamu bawa nih rantang makanan, ya. Di sini ada capcay, ada saksang, ada arsik, wah itu semua deh. Bawa tuh berapa tumpuk tuh, namanya prajurit kan kuat makannya. Kamu bawa, lihat abang kamu, koko kamu tuh di medan pertempuran. Kamu kasih makan dia kesian. Sekalian minta tanda supaya bapak tahu nih bahwa kakak-kakak kamu itu masih sehat walafiat, masih hidup. Oh ya siapa? Aku jalan pas sekarang. Si Daud muda, gak pakai macam-macam, dia jalan ke medan pertempuran. Wah, dia bawa rantang. Dan singkat cerita, dia ke perkemahan, dia datang. Dia ketemu sama abang-abangnya. Bang, gimana bang kabarnya? Aku sehat, kamu lihat sendiri, aku gak ada koyor. Bang, ini dari bapak nih makanan, makan. Gue sambil makan. Terus si Daud, anak muda kan, dia gak ngerti apa-apa kan. Dia ngomong sama teman-teman abangnya nih, kenapa sih sebetulnya kalian di sini ngapain? Kita mau perang. Ada itu loh orang komunis tuh, gede. Itu nakut-nakutin kita terus, intimidasi kita. Ya, terus, tapi kita buat perang, kita gak berani, dia gede banget. Daud nih bangkit langsung saudara, ngomong sama orang-orang di situ, kurang ajar, beraninya mereka menghina kita barisan Allah yang hidup, berani menghina kita umat pilihan Tuhan. Ini bahasa saya saudara, ya. Dia berani sekali saudara, dia ngoceh. Kokonya lagi makan capcay sampai keselak saudara. Lalu saudara, dia nangis Daud, lu anak kecil, jangan ngomong. Kamu tahu kan ini medan pertempuran, tembok bisa bicara. Kalau gue lihat datang beneran, selesai kamu dipites kamu. Daud bukannya diam, malah dia tambah ngoceh. Enggak bakal begitu bang. Dia ngoceh. Semua prajurit teman-teman kakaknya ini yang ada di situ melihat, berani nih anak. Ada satu nggak ngomong bak bibu, dia lari ke Raja Saul. Dia bilang sama Raja Saul, kan Saul lagi cari orang yang berani lawan Goliat kan. Dia bilang, Raja, ada orang yang berani di medan pertempuran. Ya di medan pertempuran kan, dia datang medan pertempuran kan, untuk melawan si Goliat. Saul pikir, good, cepat, panggil suruh kesini, panggil. Waktu kokonya lagi suruh si Daud diam, tiba-tiba orang itu lari lagi balik. Dia bilang gini sama Daud, ayo ikut saya, mau kemana? Dipanggil Raja. Waduh, kakaknya langsung diam, gak berani nahan. Raja yang manggil saudara. Ya, kakaknya cuma prajurit saudara. Udah dilepas. Daud diteng-teng dibawa ke depan Saul. Waktu udah sampai depan Saul, tahu gak saudara terkasih dalam Tuhan? Saul melihat dari atas ke bawah. Dari bawah yang gak ke atas lagi, nanti pendek saudara. Orang Jawa bilang wong cilik iki. Masih 17-an tahun, pipi kemerah-merahan, masih kecil. Oh ya apa sih kamu? Kamu mau apa kesini? Raja, saya berani melawan si Goliat itu, kata raksasa itu yang menghina negara kita. Kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, Saul akhirnya tarik nafas dan dia bertanya sama si Daud, ya apa yang modal kamu mau lawan si Goliat itu? Nah saudara lihat 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini gak biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya,
Maka aku mengejarnya, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka menangkap janggutnya, ya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Amin. Dia samain Goliat sama beruang sama singa yang pernah dia hancurkan, saudara. Ya, Saul yang mendengar melongo, nggak bisa ngomong akhirnya. Ternyata dia sparring partnernya latihannya singa sama beruang gitu kan, saudara. Dalam hatinya dia, anak gua bukan, saudara gua bukan. Ya udahlah, nggak ada ruginya, saudara. Dia buka baju perangnya, dia masukin ke Daud. Oke, go ahead, lawan Daud, lawan si Goliat. Daud pergi ke medan pertempuran. Waktu dia hadap-hadapan sama si Goliat, Goliat bilang, kamu mau apa sama saya? Ya, dia bilang, lawan saya berani sama kamu. Saudara, singkat cerita, ya, si Goliat bawa baju perang, bawa tongkat, bawa apa? Tapi Daud bilang, aku gak bawa apa-apa, tapi aku datang di dalam nama Tuhan. Wah, keren, saudara terkasih dalam Tuhan. Oke, kita perang. Waktu dia perang, Goliat waktu mau menyerang bawa tongkat, lembing dan lain sebagainya, Goliat langsung mundur satu langkah, pasang kaki-kaki, dia keluarin ali-ali yang dia sudah bawa, ada batu 5 yang dia bawa. Dia ambil salah satu, dia putar itu, tiba-tiba BAM! Yes! Saudara, persis ke jidatnya. BAM! Mati seketika, kena daripada batu yang dilemparkan dari ali-ali dari si Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau nggak ada Daud, bangsa Israel mungkin sudah kalah pada saat itu. Tapi karena ada satu orang yang berani, keadaan terjadi pembalikan keadaan. Israel yang menang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini, apapun keadaan saudara, jangan tuntut siapapun juga. Saudara harus berani menghadapi apapun juga. Jangan pernah mundur dalam menghadapi kesulitan yang ada hari-hari ini. Hadapi semuanya. Haleluya. Dan saudara tahu, kalau pada saat itu Daud tidak ambil ini, Daud tidak mendapatkan promosi. Orang yang berani, orang yang berhak mendapatkan promosi. Kalau saudara mau promosi, saudara harus berani, tapi di jalur yang benar, sesuai firman Tuhan. Daud berani. Banyak orang mau promosi, tapi nggak berani hidup dalam kebenaran firman Tuhan, nggak berani hidup kudus, nggak berani hidup mentaati apa yang Tuhan kehendaki, nggak berani, makanya nggak mengalami promosi, nggak next level with God kita, sama Tuhan kita. Tapi orang berani itu kan mengalami setiap lebih dan lebih lagi. Haleluya. Seberapa banyak hari ini saudara ingin berani dalam mengiring Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Faktor yang membuat Daud berhasil melawan Goliat yang pertama, dia datang bersama dengan Tuhannya. Betul saudara? Amin. Yang kedua, dia begitu percaya diri dalam menghadapi Goliat. Gambar dirinya juga harus pulih. Sebab orang yang percaya diri, saya bilang sekali lagi, gambar dirinya itu harus pulih. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan secara cepat, ya. Masih ada waktu ya, haleluya. Oke, nah ini ya, berani dalam bahasa Yunaninya yang pertama itu tareo. Tareo itu artinya berani menghadapi kematian, ya. Makanya nggak heran, murid-murid rasul-rasul itu sampai mati jadi martir pun mereka berani. Yang kedua, prosdekomai. Katakan sama-sama prosdekomai. Yaitu berani berbicara tentang kebenaran. Dan kita adalah pelayan Tuhan, kita harus memiliki ini. Haleluya. Jangan pernah kompromi dan firman Tuhan kita belok-belokin. Prosdekomai, kita harus berani ya. Yang ketiga, tolmao. Katakan sama-sama tolmao. Apa itu? Berani menyelesaikan tugas pekerjaan yang besar untuk Allah. Termasuk Daud. Dari Tuhan dia menerima panggilan Tuhan sampai dia menjadi raja. Dia pernah salah tapi dia akui di hadapan Tuhan sampai selesai, sampai di tutup mata dia mengiring Tuhan dengan setia.
toh mau. Haleluya. Ya, jadi ya saudara dan saya harus belajar berani. Haleluya. Sebab Tuhan gak pernah memberikan kita roh ketakutan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ada faktor Tuhan dan faktor kita. Gambar diri kita harus pulih. Oke, sekarang bagaimana kita memulihkan gambar diri kita dalam hidup kita? Ya, nah, yang pertama, waktu saudara takut dan saudara ingin berani, gambar dirinya pulih. Saudara lihat gambar yang sebelah itu gambar apa? Nah, kecoa sama cecak. Gambar kecil aja, saudara. Ya, jangan rohani terus, saudara. Ada di sini yang takut sama kecoa sama cecak, oleh angkat tangan. Haleluya, pasti ada lah, saudara ya. Geli, Pak. Ya, jangankan yang masih hidup, yang udah mati, udah ngejangkang aja, saudara. Kadang-kadang geli mau pegang, saudara. Mau satu aja takut, saudara, teriak-teriak. Yang, sapuin dong, ambilin dong. Gitu, takut, saudara. Takut, saudara, sama binatang beginian, saudara. Ini gambar dirinya gak pulih sebetulnya, saudara. Ya, ini hal kecil. Bagaimana mau melawan Goliat yang besar? Sama kecoa yang kecil aja takut, saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita ada seminar, ada Profesor Dr. Virgo, dia hamba Tuhan dari Amerika. Dia bilang begini, kalian harus bisa membedakan antara kecemasan dan ketakutan. Kalau cemas, itu sesuatu yang belum jelas. Kalau cemas apa? Yang gak tahu, hati saya gak tenang aja, belum jelas. Makanya kalau cemas, rubah dengan ketakutan. Kenapa? Karena kalau kita sudah ketakutan, kita tahu apa yang kita takutkan. Betul, saudara? Nah, bagaimana setelah itu kita menyembuhkan rasa ketakutan kita? Supaya gambar diri kita pulih. Kalau saudara takut sama kecoa sama cecak, jangan saudara lari dari ini, tapi lakukan hal yang kita takutkan sampai berani. Haleluya. Kalau memang dia sudah ngejengkang, udah kakinya di atas, badannya di bawah, udah gak bisa bergerak, udah ambil sapu mulai dari hal kecil, berani. Lakukan itu berulang-ulang, berani aja, saudara. Dan itu sedang terapi untuk menyembuhkan saudara dari rasa ketakutan saudara. Apa yang saudara takutkan? Ada yang takut dengan ketinggian. Ada sahabat saya, dia tim terjun payung. Saya tanya sama dia, bro, dirimu berani sekali terjun payung gitu. Udah berapa kali dia sebutkan? Ya ratusan kali lah dia terjun. Berani ya? Ya enggak juga sih. Dia cerita, waktu kali pertama, ya takut juga gitu kan. Cuman namanya dia sudah di training dan lain sebagainya, dia lakukan berulang-ulang. Akhirnya dari takut, dia jadi berani juga. Haleluya. Hari ini apa yang membuat saudara takut? Biar gambar diri saudara pulih. Jangan saudara takut. Lakukan itu sebagai terapi supaya saudara sembuh. Ya, lakukan itu berulang-ulang. Terus sampai saudara menang. Haleluya. Makanya kebanyakan saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang yang takut. Awalnya tuh gak takut. Gara-gara waktu masih kecil dibecandain. Rata-rata nih waktu saya tanya sama tim remaja kita, kenapa kamu takut sama kecoa? Iya, soalnya dulu kita habis main, kita mainin kecoa, lagi main-mainin gitu, kita lihat di atas balikan, utak gitu, saudara. Ya, saudara tiba-tiba dari belakang, wah, didorong gitu, saudara. Wah, kaget, saudara. Dan akhirnya jadi kayak trauma. Jadi saudara harus sembuhkan trauma, makanya ini bagian dari gambar diri yang harus dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Lalu yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana gambar diri kita pulih dan kita bertumbuh dalam keberanian? Nggak ada cara lain, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang berani kalau saudara ingin jadi berani. Termasuk di masa-masa seperti ini banyak orang menahan diri untuk menginjili dengan alasan masih pandemi lah, COVID. Saudara, amanat agung itu gak ada excuse dalam kurung masa pandemi stop dulu. Gak ada, saudara. Matius 28. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bergaul. Saudara harus punya komunitas, komunal. Di mana komunal yang berani? Kita harus temukan di rumah Tuhan di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Di mana kita tertanam berjemaat, di sinilah kita menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani. Haleluya. Mari kita berani, ya. Jangan saudara ketemu sama orang-orang yang selalu mau maju, jangan. Gak bisa. Nah, saudara repot, saudara. Cari orang-orang berani. Pak Gembala kita di tempat ini juga sama. Pasti kalau punya visi, pasti akan ketemu ada orang yang mau jalan sama visinya, ada yang enggak. Pasti ada di mana-mana. Saya dalam pengembalaan juga begitu. Tapi kalau kita yakin kita dapat visi dari Tuhan,
kita pasti akan cari orang-orang memang sevisi dengan kita, yang berani maju sama-sama. Udah jalan dulu. Haleluya. Kadang-kadang kalau udah ada hasil, baru yang lain, dulu Pak Gembala saya jadi ikut ya, baru ikut lagi saudara. Makanya belajar percaya sama Pak Gembala kita gitu. Yang mengerti katakan amin. Dikasih otoritas Tuhan, dikasih hikmat Tuhan, pasti. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu saya sudah menggembalakan, saya juga baru mulai mengerti. Haleluya, ya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara akan berani kalau saudara bisa mengubah pola pikir saudara. Nah, ini gambar saya sama istri saya beberapa tahun yang lalu. Kita sempat dapat berkat Tuhan, kita liburan ke Hong Kong, saudara. Ya, ada cable car. Wah, saya lupa namanya apa, istri saya ingat tuh, Ngongping atau apa, saudara. Itu kurang lebih naik cable car itu 5,7 kilo kata istri saya. 5,7 kilo. Waktu diajak naik, saudara terkasih dalam Tuhan, saya ngelihat, cuma deket tuh, cuma di situ tuh, jadi bukit satu ke bukit yang satu lagi, saudara. Cuma situ. Tapi saya jujur ya, saudara ya, hamba Tuhan juga ada kelemahan. Saya harus berani ngakuin waktu itu, saya juga takut ketinggian. Gara-gara saya juga waktu itu suka dijorokin sama teman-teman, dibercandain saudara. Jadi akhirnya ngeliat ke bawah tuh kayak takut. Tapi waktu istri saya bilang, yang ayo dong aku pengen foto sama di sana, masa cuma sama teman-teman, ayo ikut, oke. Saya rubah pola pikir saya. Saya udah kesini jauh-jauh, memang saya pengen liburan sama istri. Saya pengen bikin bahagia istri. Ada di sini suami pengen selalu bikin bahagia istri? Kalau nggak ada bertobat, gitu ya. Ya, teman puas kerajaan surga kita harus bikin happy. Kalau dia happy, kita juga happy, saudara. Dari saya takut, ya udah, ayo, saya bilang naik, saudara. Saya pikir cuma naik, udah saya merem aja, saya pikir ke jalan ke sana. Waktu saya naik, saudara, cable car. Waktu mulai naik, kan pendek saudara, naik, duduk. Saya nggak sadar, saya lihat ke atas, duduk. Waktu mulai naik, kelihatan kan makin tinggi. Bawahnya kaca, saudara, nggak taunya. Jadi, tambah tinggi, tambah kaca, kelihatan ke bawah sekali, saudara. Teman saya iseng digoyang-goyang. Tapi saya pikir saya rubah, enggak. Istri saya harus bahagia. Istri saya harus bahagia. Saya sengaja juga jadi ngobrol, tapi saya nggak ngeliat ke bawah juga, saudara. Terus saya pengen tulis. Udah gitu saya pikir, udah deket lagi deh. Udah sampai di bukit yang tadi saya lihat, saudara. Nggak tahu ini cuma ngelewatin doang, bukit yang satu lagi, saudara. Tambah jauh lagi. Ya sudah, saudara, nikmatin aja. Pulangnya ada pilihan, mau naik itu lagi atau jalan yang lain. Saya bilang enggak. Naik itu lagi, saya mau belajar berani, saya juga mau pulih, saudara. Masa pendeta gambar-gambar diri pulihkan kita nggak pulih, Pak? Ya, harus pulih gitu, saudara. Ya, jadi kalau saudara ada yang pengen ngajak saya ke situ mau bayarin, boleh juga sekarang gitu ya. Kita tes udah pulih belum gitu kan? Nah, canda saudara. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ketinggian itu bukan masalah, lubah pola pikir kita. Ya, ada orang-orang yang kalau ya lewatin kuburan, ya kayaknya udah jam 10 malam yang kuburan kan kayaknya merinding, saudara. Ya, nggak tahu merinding tuh ya, maka jangan suka Roh Kudus merinding, saudara ya. Haleluya. Jalan, ada yang teriak 1, 2, 3 lari semua, saudara. Itu kan cuma pola pikir, saudara. Saya kasih tahu ya, waktu saya pelayanan di kampung ya, orang-orang kampung bilang, ini loh Pak, dekat kuburan sini tuh sebelah tuh Pak, kelihatan kita kan. Itu Pak, anak-anak sini Pak, yang tetangga-tetangga kalau nggak ada duit Pak, malam-malam dia malah pernah main di situ tuh, tangga diambil-ambil dijual sama dia Pak. Nggak ada takutnya mereka, saudara. Artinya gini, pola pikir aja. Kalau saudara punya roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup saudara, ngapain sama hal begitu takut dan keliling-keliling? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Di hal ketiga, saudara diri saudara pulih. Rubah pola pikir saudara. Saya berdoa biar 3 hal ini memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi ya pemberani-pemberaninya Tuhan, boldness ya, supaya kita ya punya kekuatan seperti singa Yehuda. Haleluya, haleluya. Saya undang teman-teman musik boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini. Siapkan hatimu saat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Katakan kembali, datanglah. Datanglah sekarang,
penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin.